Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 9, yaitu ekuitas atau kekayaan pemilik. Ada beberapa pembahasan diantaranya. Yang pertama yaitu ketepatan dalam menjelaskan konsep paradigma antropologis dan deduktif. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan paradigma laba yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu ketepatan dalam menjelaskan kegunaan keputusan atau model keputusan. Yang keempat, ketepatan dalam menjelaskan kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau perilaku pasar agregat dan individu. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ketepatan dalam menjelaskan paradigma informasi atau ekonomi. Kelompok kami beranggotakan Nisfatul Hamdiyah dengan akhiran NIM 432, Ali Yulistianingrum dengan akhiran NIM 434, Dewi Marcelina dengan akhiran NIM 435, Nailah Natania Safitri dengan akhiran NIM 443, Hidayatul Ilmiah dengan akhiran NIM 449, dan Fitratun Nur Habibah dengan akhiran NIM 453. Berikut ini merupakan pembahasannya. Antropologis memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang tidak lepas dari nilai budaya dan konteks tempat ia dijalankan. Pendekatan ini bersifat induktif dan deskriptif, bertujuan memahami akuntansi sebagaimana adanya, bukan menetapkan bagaimana seharusnya dilakukan. Pendekatan ini lebih mengedepankan pemahaman mendalam melalui metode kualitatif seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Untuk menangkap makna sosial dari praktek akuntansi, akuntansi dipahami sebagai produk interaksi manusia yang penuh simbol, kepentingan, dan tafsir sosial. Ciri-ciri paradigma antropologis. Yang pertama, fokus pada realitas sosial dan makna di balik praktek akuntansi. Yang kedua, menghindari generalisasi, lebih menekankan pemahaman kontekstual. Yang ketiga, menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan studi kasus. Yang keempat, menekankan interpretasi pelaku terhadap praktek akuntansi. Yang kelima, akuntansi dipandang sebagai bagian dari konstruksi sosial, bukan sistem teknik yang netral. Paradigma laba sebenarnya atau deduktif. Paradigma laba sebenarnya menggunakan pendekatan deduktif yang menilai laba berdasarkan prinsip ekonomi, bukan sekedar pencatatan historis. Pendekatan ini mempertimbangkan perubahan nilai aset dan kewajiban agar laba yang dilaporkan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, dengan tujuan untuk menghindari distorsi akibat metode akuntansi tertentu, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis. Subjek permasalahan yang mendasar pada paradigma laba sebenarnya atau deduktif adalah: yang pertama, penyusunan suatu teori akuntansi berdasarkan pada pemikiran yang logis dan normatif dan ketegasan konseptual. Yang kedua, suatu konsep laba yang ideal pada metode lain selain metode biaya historis. Manuel menyatakan, suatu konsep laba ideal adalah terdapat suatu definisi yang tepat dari laba dalam artian akuntansi. Laba adalah suatu peningkatan kekayaan bersih. Teori yang muncul dari paradigma laba sebenarnya atau deduktif menyajikan alternatif back sistem akuntansi biaya historis. Secara umum, ada 5 teori yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan atau daya beli saat ini. Yang kedua, akuntansi biaya penggantian. Yang ketiga, akuntansi nilai pembatasan. Yang keempat, akuntansi kontemporer atau nilai bersih yang dapat direalisasikan secara kontinu. Dan yang terakhir, akuntansi nilai sekarang. Masing-masing teori di atas menyajikan metode-metode alternatif dari penilaian aktiva dan penentuan laba yang diduga dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem akuntansi biaya historis. Bagi mereka yang menerima paradigma laba sebenarnya atau deduktif, umumnya menerapkan pemikiran analitis untuk membenarkan penyusunan dari suatu teori akuntansi atau untuk mengungkapkan mengenai keunggulan-keunggulan dari model penilaian aktiva atau penentuan laba tertentu selain dari akuntansi biaya historis. Para pendukung dari paradigma ini umumnya melanjutkan dari tujuan dan postulat-postulat mengenai lingkungan hingga ke metode yang spesifik.
Saya akan menjelaskan tentang kegunaan keputusan atau model keputusan dalam teori akuntansi. Pada slide ini, saya menampilkan sebuah bagan yang saya ambil dari buku Accounting Theory karya Terni dan Dodd edisi ke-6. Berikut ini penjelasan dari bagan slide sebelumnya. Pertama, decision maker atau pengambil keputusan menunjukkan bahwa pengguna utama dari informasi akuntansi adalah para pengambil keputusan seperti pemilik usaha, manajemen, investor, dan kreditor. Mereka menggunakan informasi keuangan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan perusahaan seperti keputusan investasi, pembagian dividen, atau menambah modal. Kedua, benefit lebih besar dari cost yang dikeluarkan. Nah, setelah mengidentifikasi pengguna informasi, prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa manfaat dari menyajikan informasi harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. Ketiga, understandability atau keterpahaman. Agar informasi dapat digunakan dengan baik, ia harus mudah dipahami oleh pengguna. Artinya, laporan keuangan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan struktur yang teratur. Keempat, decision usefulness atau kegunaan untuk pengambilan keputusan. Inti dari seluruh proses ini adalah agar informasi yang disajikan benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Tujuan utama laporan keuangan bukan hanya mencatat angka, tetapi memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pemilik atau pihak lain dalam membuat keputusan ekonomi. Ada 3 karakteristik kualitatif pendukung decision usefulness, yaitu relevance atau kerelevanan. Informasi yang relevan adalah informasi yang berkaitan langsung dengan keputusan yang akan diambil. Misalnya, jika pemilik ingin mengetahui apakah perusahaan mampu membagikan dividen, maka informasi tentang laba bersih dan kas sangat relevan. Kemudian, reliability atau keandalan. Keandalan berarti informasi yang disajikan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut harus bebas dari kesalahan besar, disajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi. Misalnya, jika dalam laporan disebutkan bahwa ekuitas pemilik meningkat, maka angka tersebut harus didasarkan pada data yang benar dan bisa dibuktikan. Dan yang terakhir, comparability atau keterbandingan. Agar informasi menjadi benar-benar berguna, pengguna juga perlu bisa membandingkannya baik dengan laporan keuangan pribadi sebelumnya maupun dengan perusahaan lain di industri yang sama. Kelima, materiality atau materialitas. Materialitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa hanya informasi yang penting yang perlu disajikan. Artinya, jika suatu informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna, maka informasi itu harus disertakan. Sebaliknya, jika suatu informasi akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan, maka tidak wajib disajikan. Selanjutnya yaitu ada kegunaan keputusan atau paradigma perilaku pasar agregat. Dalam paradigma ini, fokus utama akuntansi adalah reaksi pasar terhadap informasi akuntansi. Artinya, angka-angka dalam laporan keuangan dinilai dari dampaknya terhadap perilaku pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hubungan antara informasi akuntansi dan respon pasar, bukan hanya prosedur pencatatan yang digunakan. Paradigma ini menggunakan teori efisien market hypothesis atau EMH yang menyatakan bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara publik, termasuk informasi dari laporan keuangan. Artinya, informasi akuntansi berpengaruh langsung terhadap pergerakan harga saham di pasar modal. Pendukung dari konsep ini yaitu ada Gonetz, Dopuch, dan lain-lain. Ganets mengembangkan paradigma pasar agregat yang menyeratkan bahwa angka-angka dalam prosedur akuntansi memiliki konten informasi yang ditentukan oleh respon pasar. Beliau juga memperluas minat dalam penggunaan keputusan dari respon pengguna individu ke respon pasar secara agregat. Dalam makalah Ganets dan Dopuch, mereka menyajikan kerangka teoritis untuk menilai kelayakan dan dampak dari prosedur akuntansi alternatif. Dapat disimpulkan bahwa analisis berdasarkan domain harga sudah cukup untuk menilai dampak dari prosedur akuntansi alternatif. Yang selanjutnya yaitu ada kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau paradigma pengguna individu. Dalam paradigma ini, akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku individu, bukan reaksi pasar secara keseluruhan seperti pada paradigma sebelumnya. Artinya, informasi akuntansi dinilai dari bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan seseorang, misalnya investor, manajer, atau pemakai laporan lainnya. Fokusnya adalah pada respon pengguna laporan terhadap variabel akuntansi dan bagaimana informasi tersebut mempengaruhi human behavior. Aspek yang dikaji yaitu meliputi, yang pertama ada kecukupan pengungkapan, yang kedua respon terhadap isu pelaporan, yang ketiga kegunaan laporan keuangan bagi individu, dan yang terakhir yaitu materialitas atau dan lain-lainnya. Paradigma ini melihat bahwa informasi akuntansi dapat mendorong atau membentuk perilaku manusia.
Teori-teori yang digunakan berasal dari ilmu perilaku seperti behavior accounting theory, linguistic relativism, psikologi, dan lainnya. Untuk pendukung konsep ini adalah Bimberg dan Nutt, Branch, Hofstede, dan Kinnaird. Paradigma informasi atau ekonomi. Paradigma informasi atau ekonomi adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang melihat informasi sebagai komoditas ekonomi, yaitu sesuai yang memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang rasional. Dalam pendekatan ini, nilai informasi diukur berdasarkan seberapa besar manfaat atau utility yang diberikannya dalam mendukung pengambilan keputusan yang optimal. Hal ini dibandingkan dengan biaya atau kos yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut. Dengan kata lain, keputusan yang rasional akan didorong oleh informasi yang memberikan manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Komponen model informasi atau ekonomi menurut Feltham dan Dembski. Yang pertama ada tindakan alternatif. Tindakan alternatif adalah pilihan-pilihan keputusan yang bisa diambil dalam satu periode waktu. Contoh, mau investasi di saham A, B, atau simpan di tabungan. Yang kedua ada fungsi hasil atau payoff. Nah, ini adalah nilai atau keuntungan dari setiap tindakan yang diambil. Contohnya saham A bisa kasih untung 5 juta atau saham B bisa kasih keuntungan 2 juta dan sebagainya. Yang ketiga ada hubungan probabilistik, yaitu menghubungkan data masa lalu dengan kemungkinan kejadian di masa depan. Dan yang ketiga adalah sinyal informasi. Sinyal informasi di sini merujuk pada petunjuk dari sistem seperti laporan keuangan, grafik, atau berita ekonomi. Dan yang kelima yaitu aturan pengambilan keputusan, yaitu panduan dalam memilih tindakan terbaik berdasarkan sinyal yang diterima. Applied Information Economy. Crandall adalah akademisi yang mengembangkan pendekatan Applied Information Economic yang menilai sistem informasi akuntansi secara menyeluruh. Ia menyusun 5 komponen utama, yaitu ada filter, model, channel, decoding, dan decision rule. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk merancang sistem informasi yang memaksimalkan utility pengguna dengan mempertimbangkan biaya, aturan keputusan, dan teknologi. Contohnya, Feltham dan Dembski yang sudah dijelaskan sebelumnya yang menilai informasi berdasarkan cost-benefit secara bertahap, mulai dari sinyal hingga pengambilan keputusan dan hasilnya. Pokok masalah paradigma informasi dalam ekonomi. Yang pertama, informasi sebagai komoditas ekonomis, yaitu informasi dianggap sebagai barang ekonomis yang memiliki cost benefit dalam pembuatan keputusan dan teori ekonomi. Yang kedua yaitu pelaporan akuntansi akrual. Dalam pelaporan akuntansi akrual ada 3 komponen di dalamnya. Yang A yaitu akuntansi akrual menyampaikan lebih banyak informasi daripada sistem berbasis cash flow. B, akuntansi akrual adalah cara yang paling efisien untuk menyampaikan informasi tambahan. Dan yang C, nilai informasi tambahan dari akuntansi akrual melebihi biaya produksinya. Nah, individu dalam pemilihan rasional memilih di antara berbagai tindakan yang memiliki probabilitas hasil yang berbeda dengan dasar pertimbangan untuk memilih tindakan yang memberikan expect utility terbesar. Proses ini melibatkan revisi probabilitas yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, sistem informasi menghasilkan sinyal yang berbeda, dan kedua, individu menggunakan sinyal tersebut untuk merevisi probabilitas dan memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan. Dalam konteks ini, analisis Bayesian sangat membantu karena sistem informasi digunakan untuk menganalisis revisi probabilitas secara subjektif dengan mengikuti aturan maksimalisasi expect utility untuk membantu keputusan yang lebih optimal. Kesimpulannya, dalam teori akuntansi terdapat berbagai paradigma yang menjelaskan bagaimana akuntansi dipahami dan dijalankan. Paradigma antropologis menekankan bahwa akuntansi adalah praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan konteks masyarakat, serta dianalisis secara kualitatif. Sementara itu, paradigma laba sebenarnya menggunakan pendekatan logis dan normatif untuk menilai laba berdasarkan nilai
ekonomi, bukan hanya data historis. Ada juga pendekatan yang lebih menekankan pada kegunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, seperti paradigma pasar agregat, paradigma pengguna individu, dan paradigma informasi atau ekonomi. Setiap paradigma memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Paradigma pasar agregat melihat bagaimana laporan keuangan mempengaruhi perilaku pasar secara keseluruhan, sedangkan paradigma pengguna individu lebih fokus pada bagaimana individu merespon informasi akuntansi. Paradigma informasi atau ekonomi menilai informasi sebagai komoditas yang memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan dan harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan memahami berbagai paradigma ini, kita bisa melihat bahwa akuntansi tidak hanya soal angka, tetapi juga melibatkan aspek sosial, perilaku, dan ekonomi dalam penerapannya. Terima kasih karena telah menyimak sampai akhir. Kami memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah pengucapan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.